Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinta Hermansyah Putri dengan NPM 21224634 dari kelas 2 EB 04. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, serta wewenang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kira-kira apa sih OJK itu? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, secara lebih lengkapnya, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum, tujuan, dan fungsi dari mengapa OJK sendiri itu dibentuk. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan yang pertama, yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah, yang kedua, yaitu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Dan yang terakhir, yaitu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Nah, di Indonesia sendiri, mengapa sih OJK itu perlu didirikan? Nah, tujuan utamanya yang pertama yaitu adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang teratur, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk yaitu nasabah dan juga penyelenggara jasa keuangan. Dan yang kedua yaitu tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari resiko penipuan atau praktik tidak adil dalam sektor keuangan. Baik, tujuan ketiga dari mengapa OJK perlu didirikan yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan agar masyarakat di berbagai lapisan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan. Lalu yang keempat yaitu untuk mendukung daya saing sektor keuangan Indonesia dalam persaingan global. Dari keempat penjelasan mengenai tujuan OJK yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memberikan contoh agar penjelasannya bisa lebih jelas. Contohnya itu misalnya ada sebuah bank yang tiba-tiba menawarkan investasi dengan keuntungan tinggi tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebut bisa jadi banyak nasabah yang tertipu. Namun, karena adanya OJK, lembaga itu akan diperiksa apakah punya izin dan laporan keuangannya apakah sudah diaudit dan apakah penawarannya sesuai dengan aturan yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu apa saja fungsi dari OJK. Yang pertama yaitu untuk melindungi konsumen dan juga investor. Maksudnya di sini OJK bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan investor dengan memastikan bahwa perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan dan standar yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan literasi keuangan. Maksudnya di sini, OJK berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan juga layanan keuangan yang mereka gunakan. Selanjutnya, fungsi ketiga dari OJK yakni untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Maksudnya di sini yaitu OJK memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nah, lembaga ini melakukan pengawasan dan pengendalian risiko di sektor keuangan guna mencegah terjadinya krisis sistemik yang akan berdampak buruk pada perekonomian di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Maksudnya di sini yaitu OJK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini yaitu ada wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengatur perizinan lembaga keuangan. Wewenang OJK bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Jadi ketika ada suatu lembaga keuangan yang ingin dibangun di Indonesia harus memenuhi persyaratan dari OJK itu sendiri.
Lalu kedua, yaitu mengawasi lembaga keuangan. Wewenang OJK selanjutnya yaitu mengawasi setiap lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya. Lalu yang ketiga yaitu mengatur perizinan lembaga keuangan. Regulasi yang menjadi wewenang OJK ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Lalu yang keempat, yaitu menyelesaikan sengketa. Wewenang OJK yang berikutnya yaitu berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor, dan lembaga keuangan itu sendiri. Oke, wewenang OJK yang kelima yaitu mengawasi perilaku pasar. Maksudnya di sini, wewenang OJK ini bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul terjadi di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan lembaga terkait. Beberapa lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan atau BPPMK. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dalam pemaparan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.